Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam nyanyian Mazmur pasal 19 ayat 13. Demikian dikatakan, "Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari." Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, Mazmur 19 adalah salah satu dari mazmur yang paling sering dikutip orang untuk membuat lagu atau puisi. Bahkan komposer F.J. Haydn menciptakan karya seni indah yang berjudul The Creation yang dianggap dapat mengimbangi karya monumental J.F. Handel yang berjudul The Messiah dari Mazmur 19 ini. Mazmur 19 ini terdiri dari 3 bagian, yakni ayat 1-7 yang berbicara tentang penyataan Allah atau wahyu Allah secara umum melalui karya ciptaannya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui seluruh ciptaannya. Sedangkan bagian kedua dari Mazmur 19 ini adalah ayat 8-11 yang membicarakan wahyu khusus Allah melalui firman-Nya, atau di dalam Mazmur ini disebut sebagai Taurat Tuhan. Maka melalui 2 bagian pertama ini, pemazmur hendak mengajak kita mengenal Allah, baik itu melalui wahyu umum, melalui alam semesta ini hasil ciptaannya, dan juga melalui wahyu khusus, yaitu melalui firman-Nya. Melalui wahyu umum, kita manusia bisa mengenal Allah, Sang Pencipta. Tetapi pengenalan kita hanya berhenti sampai di situ saja, yaitu pada tahap yang umum-umum saja. Karena apa? Alam menceritakan Allah secara pasif. Alam tidak bisa mengeluarkan kata-kata, sekalipun gema dan perkataan mereka terpancar sampai ke ujung bumi. Sementara firman Tuhan adalah kata-kata yang olehnya kita beroleh hidup dan keselamatan. Maka jika kita hendak mengenal Allah lebih dalam dan lebih khusus lagi, kita harus bergaul dengan firman-Nya. Itulah pesan dari Mazmur bagian kedua, yaitu ayat 8-11. Sedangkan Mazmur bagian 3 ayat 12-15 berbicara tentang pengenalan manusia terhadap dirinya sendiri. Setelah kita diajak mengenal Allah baik secara umum maupun secara khusus melalui firman-Nya, kini kita diajak untuk mengenal diri kita sendiri. Dan ayat 13 nats renungan bagi kita hari ini adalah bagian dari ayat yang mengajak kita untuk mengenali siapa diri kita. Di ayat 13 disebut, "Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari." Pengenalan akan Tuhan membantu kita menghindari kesesatan. Apakah kesesatan itu? Yesaya 5 ayat 20 memberitahu kita definisi dari kesesatan, yakni menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Itulah kesesatan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, selain untuk mengajarkan kita, tujuan dari mengenali Tuhan adalah agar kita mengenali siapa diri kita sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan kita, mengenali bakat dan potensi kita, mengenali kerinduan hati kita yang paling dalam, mengenali nilai diri kita yang sebenarnya, mengenali tugas dan panggilan hidup kita. Ada satu kutipan dari Mark Twain yang berbunyi sebagai berikut. Ada 2 dari yang terpenting dalam hidup kita. Pertama, hari pada saat kita dilahirkan. Dan kedua, hari pada saat kita tahu mengapa kita dilahirkan. Sobat Kairos, segalanya memang dimulai dari sini, yaitu mengenali diri kita sendiri. Jika kita mengenali diri kita sendiri, kita akan menjadi lebih tenang, lebih mantap, lebih menguasai diri, lebih terkendali, lebih tabah, dan lebih tangguh di dalam menjalani kehidupan ini. Pendapat, opini, komentar orang lain tetap kita dengar, tetapi tidak akan berdampak terlalu besar pada kita, apalagi sampai menyesatkan kita. Maka marilah mengenal Tuhan melalui karya ciptaannya dan melalui firman-Nya.
agar pengenalan akan Tuhan itu menolong kita mengenali diri kita dan menghindarkan kita dari kesesatan-kesesatan yang bisa menyelewengkan hidup kita. Selamat mengenali Tuhan dan selamat mengenali diri kita sendiri. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!